Kartu Prakerja itu saat ini sedang mengajak banyak lembaga-lembaga pelatihan seluruh Indonesia. Silahkan untuk menjadi bagian dari ekosistem Kartu Prakerja dengan mengikuti seleksi. Bagaimana cara seleksinya? Silahkan masuk ke platform-platform digital yang kita sudah punya kerjasama, yaitu saya sebutkan ya, Tokopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, Karirmu, Pintar, dan Sisnaker atau Siap Kerja ya sekarang namanya. Nah, di situ sudah bisa di-download, sudah bisa diunduh panduannya bagaimana menjadi LP, dan silahkan para LP-LP dari Sabang sampai Merauke untuk mengikuti seleksi, mengirimkan proposal mereka yang terdiri dari rancangan program pelatihan, siapa instrukturnya, dan bagaimana bentuk moda pelatihan yang ingin diberikan. Apa subjeknya gitu ya, apa kategorinya. Nah, kategori yang akan diprioritaskan adalah kategori yang masuk dalam 4 referensi kita, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di masa kini dan masa mendatang. Ada future jobs, laporan future jobs, ada laporan Indonesia Occupational Task and Skills, ada beberapa yang lain yang bisa dicari di websitenya Kartu Prakerja. Nah, pekerjaan seperti apa sih gitu ya? Digital tentu saja masuk, tapi juga pekerjaan-pekerjaan umum seperti pembukuan, administrasi perkantoran, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya itu banyak sekali. Jadi kenapa kita pengen mengarahkan ke situ? Karena memang itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang banyak dicari di di Indonesia sekarang. Itu sudah hasil riset di dunia, Bappenas, Kemenko. Nah, jadi kita berharap semua lembaga-lembaga pelatihan ya, penyedia jasa pelatihan maupun mereka-mereka yang punya pengalaman dan merasa saya yakin nih ilmu saya bagus gitu ya. Nah, silahkan bergabung dengan lembaga pelatihan, silahkan masuk lewat lewat platform digital, dan sertakan dan masukkan segala proposalnya, dan nanti akan melalui proses seleksi. Itu sih Mbak yang pengen kita emphasize, supaya lebih banyak lagi lembaga-lembaga pelatihan yang mungkin selama ini kalau dia ada di Depok melayani hanya orang Depok gitu ya. Nanti kalau dia ada di Depok, dia bisa ikut loh melayani orang di Aceh, di Lampung, di Bali, di Papua. Orang Bali juga bisa melayani orang dari Lampung, dari Pontianak, dari lain-lain. Dan itu ada 2 moda, online dan offline. Offline tentu saja akan tatap muka, online bentuknya akan webinar. Jadi tidak lagi berbentuk video, tapi berbentuk instrukturnya bicara langsung sama pesertanya dalam sebuah ruang kelas online yang maksimum 50 peserta. Gitu. Persyaratannya banyak, silahkan diikuti, dan saya yakin kok banyak lembaga-lembaga pelatihan yang berkualitas yang bisa ikut. Kan pemerintah melalui Kemendikbud juga mengeluarkan program baru yang berupa pendidikan percepatan kerja dan berwirausaha. Ini apa yang membedakan nih dengan kartu prakerja? Wah, saya harus belajar lagi ya Mbak ya soal program itu ya. Sejauh ini sih berbagai program pemerintah tuh sifatnya komplementer ya, saling melengkapi ya. Karena ada yang memang fokusnya pada pendidikan vokasi, ada yang fokusnya adalah pada lulusan lulusan perguruan tinggi gitu, ada lulusan itu semua komplementer. Dan saya sih ikut senang karena artinya kan lebih banyak lagi kesempatan beasiswa ya dari pemerintah. Cuma memang kadang-kadang namanya juga pemerintah, persyaratannya tuh seringkali agak bertahap gitu ya, agak butuh kertas-kertas lah, agak butuh administrasi. Sabar aja, prakerja ini adalah sesuatu program yang semuanya online, end to online. Siapkan NIK, siapkan semuanya online, nggak ada yang sifatnya surat menyurat. Jadi semoga bisa mempermudah sih angkatan kerja untuk melakukan itu. Tapi di samping prakerja itu banyak program-program lain yang sifatnya kelokalan ya, misalnya pergi ke Dinas Tenaga Kerja, sekian banyak program, ada BLK, ada apa, itu hopefully itu semua akan makin menambah kompetensi angkatan kerja. Bukan IMF kan memprediksi 43% negara global akan menghadapi resesi nih. Nah, kemungkinan kan memang Indonesia juga bersiap nih dengan segala kemungkinan yang ada. Nantinya jika industri sudah tidak sanggup bertahan, ini kan berimbas kepada para pekerja ya Bu ya. Nah, seberapa efektif kartu prakerja ini menanggung kehilangan hak para pekerja itu sendiri? Betul, tapi jangan lupa IMF juga menyebutkan Indonesia adalah the bright spot in the dark ya. Artinya Indonesia sejauh ini dari perhitungannya, kalau ngikutin paparannya Ibu SMI gitu ya, saya sih optimis Indonesia akan bertahan, akan baik-baik saja. Alhamdulillah, semoga Indonesia bertahan. Tapi memang akan tetap ada imbasnya bagaimanapun kita di dunia. Nah, prakerja itu adalah penguatan dari sisi kompetensi individu gitu ya. Tidak ada dari kita yang
yang selamat dari lingkungan sekitar. Hanya kita sendiri yang bisa menambah skill kita gitu ya. Apalagi setelah kita lulus sekolah, kita lulus kuliah, kita sadari aja apakah kita udah keep up belum sih dengan keterampilan yang dicari. Coba cari job-job portal, atau bahkan kita udah kuliah aja, udah kerja aja, kita kadang-kadang masih tuh, aku bisa Excel tapi aku nggak bisa nih pivotnya, misalnya seperti itu. Nah, tambahlah ilmu tentang bagaimana mengoperasikan Excel dengan lebih canggih lagi gitu kan. Nah, di sini fungsinya gitu loh prakerja. Bukan cuma untuk pengangguran, tapi juga buat menambah skill bagi mereka yang sudah bekerja, juga bagi mereka yang masih baru lulus dan mencari kerja. Jadi sekian besar yang ditampung oleh prakerja. Nah, hopefully sembari Indonesia bersiap menghadapi situasi dunia yang agak waspada seperti ini, teman-teman memanfaatkan juga program seperti ini untuk menambah skill. Hopefully akan aman. Bu, bisa diulang insentif yang akan diterima peserta Kartu Prakerja kalau misalnya diterima nanti secara singkat? Ya, oke. Insentif yang akan diterima peserta program Kartu Prakerja pasca triwulan 1 2023 ini nilainya adalah total 4,2 juta. Jadi saldo bantuan pelatihannya itu bertambah dari 1 juta dulu menjadi 3,5 juta untuk dibelikan pelatihan-pelatihan secara virtual ya, artinya tidak bisa diuangkan. Kemudian ada biaya untuk transport dan internet, karena belajar dengan durasi minimum 15 jam itu juga membutuhkan kuota ya, apalagi juga kalau pelatihan offline kan butuh transport gitu ya. Nah, itu senilai 600.000. Terus ditambah 2 kali insentif survei, yaitu 50.000 kali 2. Jadi in total semuanya insentif dari program Kartu Prakerja mulai 2023 ke depan adalah senilai 4,2 juta. Ibu ada bocoran nggak sih Bu, gelombang 1 bakal dibuka kapan? Triwulan 1 2023. Tepatnya kapan? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.